Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, sampurasun. Rampes. Oke, seperti biasa budayakan menonton sebelum berkomentar. Ahoy. Oke teman-teman semua, balik lagi di konten aku di JNT Juan Tatanya. Pada video kali ini, seperti biasa, seperti video-video sebelumnya, JNT Juan Tatanya bakal menghadirkan orang-orang tentunya yang keren-keren, yang kece-kece, yang epic-epic. Dan dengan tujuan biar nih teman-teman semua, apalagi teman-teman SMA, biar tercerahkan gitu ya. Nanti teman-teman mau masuk jurusan apa, kuliah di mana, biar tahu juga prospek kerja nanti kayak gimana, belajarnya apa aja, dan lain-lain kayak gitu. Dan pada hari ini nih ya, JNT hari ini, alhamdulillah banget Juan udah kedatangan salah satu narasumber, lagi-lagi anak UI. Wow, Universitas Indonesia. Tanpa ditunggu lama-lama lagi, kita langsung aja kali ya kenalan. Halo Kak. Halo. Oke Kak, boleh Kak kenalin dulu kali Kak. Kenalin diri. Nama aku Rahma. Aku aduh, terharu banget bisa masuk YouTube-nya Juan. Makasih banyak Juan udah ngundang aku. Ma jangan gimmick, Juan, Ma. aku tuh sentuh banget. Juan, makasih banget udah diundang, ya ampun. Ya, lanjut ya intronya, maaf ya agak drama dikit. Oke. Nama gue Rahma, gue asal Bekasi, sama kayak Juan dari SMA Al-Masum Bandung. Nah, gue di sini UI ngambil jurusan komunikasi. Oke, emang ya anak komunikasi konsepnya sering gimmick gitu ya. Gimana sih? Di banget juga. Aku tuh nggak pernah masuk YouTube, Ya Allah. lagi YouTube orang. Ya Allah. Makasih banget. Oke teman-teman, jadi Rahma itu teman aku waktu SMA. Emang kita satu SMA dan kebetulan kita kelasnya sebelahan. Rahma di PS3, aku di PS2. Oke, Ma, gimana Ma? UI lancar? Lancar apanya nih? Semuanya lancar, alhamdulillah. Ya, beserta ada sedikit-sedikit keramaian seperti permintaan penurunan UKT, udah kayak gitu. PJJ di semester depan katanya. Terus ya rame lah penerimaan mahasiswa baru juga kan. Iya, betul. Ya, jadi gitu. Oke. Nah, Ma, kalau misalkan aku boleh tahu nih, Ma, kamu tadi belum bilang angkatan berapa nih? Oh iya, aku angkatan 2019. Wah, kenapa beda ya angkatannya ya? Nanti kita bakal ulas di sini, makanya buat teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Nah, Ma, kalau misalkan boleh tahu, Rahma itu masuk ke UI lewat jalur apa ya? Waktu itu kemarin. Jadi UI itu ada 7 jalur masuk, banyak kan. Nah, sebenarnya di sini yang suka salah ini masuk UI itu susah ya. Mungkin susah itu relatif. Sekali lagi gue ingetin, susah itu relatif. Tapi yang namanya jalan tuh pasti akan selalu ada. Betul. Nah, di sini UI sendiri punya 7 jalur masuk. Sebenarnya kalau misalnya jalur masuknya itu 7, cuman kelasnya terbagi jadi 3. Internasional, paralel, dan juga reguler. Nah, reguler ini bisa reguler ini nggak ada bedanya sebenarnya sama paralel, cuman bedanya di UKT-nya aja, besaran UKT yang harus dibayar. Nah, jadi kalau reguler itu seperti yang kalian tahu, jalur masuknya lewat SNMPTN dan juga SBM, 2 itu. Terus ada juga KKI. KKI itu kelas internasional. Nah, di kelas internasional ini kalian tuh bisa ngambil single degree atau enggak double degree. Jadi double degree itu langsung dapat 2 gelar sekaligus. Nah, satu lagi gelarnya itu dapatnya di universitas di luar negeri gitu. Jadi ada beberapa universitas yang kerjasama sama UI. Jadinya kalian bisa langsung dapat 2 gelar sekaligus. Itu paket combo banget deh. Kalau misalnya kalian punya rencana buat studi ke luar negeri, melanjutin karir kalian ke luar negeri, KKI ini bisa banget jadi solusi buat kalian. Nah, terus yang terakhir paralel. Paralel itu dalam fasilitas dan kurikulum nggak ada bedanya sama reguler, sama aja. Yang beda itu cuma di UKT-nya. Jadi kalau misalnya reguler itu
UKT-nya dari 0 sampai yang IPA itu 7 juta, kalau yang IPS itu rumpun IPS 0 sampai kalau nggak salah 6,5 juta. Jadi paling mahal itu reguler, kalau misalnya kalian masuk ke SBM atau SNM itu 7 juta. Bahkan FKG pun atau FK itu kalau misalnya kalian lolos lewat SNM atau SBM itu tuh semesternya 7 juta aja. Ini serius, no hoax, 7 juta buat satu semester. Itu udah all in gitu, nggak perlu dibayar lagi. Nah kalau paralel itu berbeda-beda tergantung sama fakultasnya. Nah di paralel ini kalian nanti bisa pilih mau bayarannya itu berapa, tapi nggak akan bisa ngajuin keringanan, bedanya itu aja. Kalau misalnya di reguler kalian bisa ngajuin keringanan buat UKT. Tapi kalau misalnya di kondisi kayak gini nih, lagi pandemi gini, itu tuh mungkin pasti kedepannya ada kebijakan juga dari rektor mau apakah UKT-nya bisa cicilan, apakah ada pengurangan, itu masih belum ada informasi selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk nih, oh ya itu kan tadi gue baru ngejelasin SMN sama SBM. Nah ada juga jalur yang namanya jalur PPKB, talent scouting, sama SIMAK. Nah 3 jalur ini tuh masuknya otomatis ke paralel gitu. Jadi kalau misalnya kalian talent scouting itu tuh tergantung sama sekolah kalian. Apakah kalau sekolah kalian itu bisa ngajuin talent scouting ke UI, karena emang gak semua SMA bisa ngadain talent scouting atau PPKB. Jadi buat kalau kalian mesti cari info juga ke sekolah, apa ada nih jalur PPKB atau talent scouting ke UI. Nah kalau misalnya di talent scouting ini kalian atau PPKB kalian mesti nyiapin esai kenapa UI harus menerima kamu, kenapa kamu pantas buat jadi mahasiswa UI tuh. Nah talent scouting ini tuh dibukanya barengan sama SNMPTN, jadi memang sudah lewat. Nah terus yang terakhir itu SIMAK ini KKI sama yang lainnya jadi ya gimana ya, kalau SIMAK ini kan bisa dikenal sebagai jalur mandirinya UI, jalur masuk mandirinya UI. Nah di SIMAK ini tuh yang bikin unik itu dia itu membuka kelas buat yang reguler iya, paralel iya, KKI iya. Jadi kamu yang nggak dapat kesempatan buat masuk UI lewat jalur reguler SNM atau SBM, ini kalian bisa lewat SIMAK ini. Nanti kalian pokoknya jangan lupa buat milih kelas yang reguler, tapi nggak semua nggak semua jurusan buka kelas reguler, jadi cuma kayak beberapa aja. Jadi dipastikan lagi kalau kalian mau daftar SIMAK untuk sekarang ini, pastiin kalau misalnya jurusan kalian itu benar, dan pastiin juga ini kelas paralel atau reguler ya, biar nanti orang tua kamu juga bisa menyiapkan dana untuk masuknya gitu kan. Jadi nggak kaget dong kalau misalnya sampai salah info, kan gawat ya tuh. Kebetulan aku sendiri masuknya lewat jalur SIMAK, jadi otomatis ke paralel. Oke. Ini sebentar nih ya, aku melihat perbedaan Rahma yang sangat signifikan ya. Ini emang apa karena gara-gara masuk komunikasi ini sampai aku wow, lancar sekali, appreciate, keren. Kamu udah cocok jadi PR-nya UI, jadi public relation, jadi humasnya UI, kamu keren deh. Gila, itu lengkap banget dan kamu hafal banget. Berarti artinya emang kamu serius dan juga emang kamu cinta banget sama kampus sekarang saat ini ya, Ma ya. Bangga, Bro. Oke, mungkin teman-teman menurut aku itu gak usah teman-teman searching lagi, karena tadi video tadi apa sih yang udah Rahma sampai itu kataku udah bener-bener lengkap banget, dan aku juga udah nangkep banget itu apa yang disampaikan oleh Rahma. Itu keren. Dan jadi intinya tadi Rahma masuk ke SIMAK. Oke. SIMAK ya, lewat jalur SIMAK ya. Tes. Iya, jalur SIMAK UI. Nah, kebetulan kalau kemarin itu tahun gue masuk si SIMAK itu ada yang namanya tes nulis esai, guys. Itu ya ampun, gak kebayang banget. Maksudnya karena mungkin universitas lain itu nggak nerapin tes ini. Setahu gue itu cuma ITB doang deh. ITB doang, jalur mandirinya yang nerapin nulis esai. Bingung dong mau nanya ke siapa, wah bingung banget, soalnya esai belum pernah ada, yang lain juga cutting gue nggak ada yang pernah ada ikut seleksi yang ada esainya. Ternyata itu tuh di soal dari esainya itu dibilang UI itu punya 9 nilai.
Nah, 9 nilai utama salah satunya ada kedisiplinan dan juga kejujuran. Di kehidupan sebelumnya apa sih yang pernah kamu lakuin terhadap nilai-nilai tersebut? Nah, itu dalam waktu 45 menit atau setengah jam gitu, kita tuh mesti ngisi gitu. Dikasih 2 lembar, nanti tergantung apa aja mau lo tulis, bisa tulis di situ. Tapi kayaknya tahun ini bakal beda lagi mengingat adanya COVID-19 ya. Betul banget. Jadi mungkin bisa dicek. Betul banget. Oke. Berarti kalau misalkan 2019 berarti Rahma baru 2 semester lah kurang, tapi ya maksudnya karena kan dari kemarin juga UI dirumahkan ya. Iya, sekarang ya udah mau OTW semester 3 nih. Wih. Baru beres buat. Oh ya, mantap. Juan gimana? Gimana apanya nih? Sama aku juga Semester kemarin kapan? baru beres UAS dan masuk ke semester 5 ya. Aduh. Fighting. Semangat. Oke. Nah nih, biasa nih yang sering ditanya-tanyain sama maba nih Kak. Gimana sih Kak ospek di UI? Boleh deh ospek univ secara gambaran garis besar. Kalau misalkan ospek fakultas boleh lebih rinci lagi, dan ospek jurusan itu kayak gimana? Boleh Kak jelasin? Oke, jadi ini tuh yang yang salah satu momen yang lo bakal nyesel banget kalau misalnya lo ngelewatin ospek. Jadi sebelum adanya, gue bakal jelasin gimana keadaan ospek UI sebelum adanya corona ya. Kalau sekarang kan kita belum tahu nih. Jadi yang namanya ini tuh unik banget. Jadi buat dapetin jaket kuning atau yang kalian bisa tahu jakun, itu tuh mesti ngumpulin 10 kartu. 10 kartu ajaib. Nah, kartu ini lo bisa dapetin kalau misalnya lo ikut ospek, khususnya ospek yang dari pihak UI-nya sendiri. Jadi kayak pengenalan kampus gitu sih, lebih kayak ke pengenalan kampus. Jadi UI-nya sendiri ngadain gitu, terlepas dari ini ya. Jadi kalau dari UI-nya sendiri itu ada yang namanya paduan suara. Nah, paduan suara ini pengesahan mahasiswa baru itu yang dilakuin oleh UI itu barengan sama wisudanya anak-anak UI. Jadi nanti di Balai Rum, kalian pasti yang UI lovers itu tahu Balai Rum, di bawah itu sarjana-sarjana yang lagi wisuda. Nah, tapi bedanya sama universitas lain, yang dipanggil itu cuma orang yang cum laude. Itu cum laude-nya itu juga per fakultas, bukan jurusan. Jadi bayangin di situ ada 15 fakultas, ya udah yang dipanggil cuma 15 orang itu aja udah. Nggak akan semuanya dipanggil satu-satu. Nah, itu dipanggil terus ya biasa pasti kan ada nyanyi lagu Indonesia Raya, lagu-lagu kampus. Nah, itu nyanyiin tuh mahasiswa baru, ada di lantai 2-nya. Tuh. Jadi hari itu dibagi jaket kuning, hari itu juga kita diterima sebagai mahasiswa baru gitu. Nah, nyanyi ini ada namanya paduan suara. Paduan suara UI itu epic banget. Jadi ini tuh dari zaman sebelum pokoknya dari zaman bude gue dari tahun 80-an itu udah ada yang namanya, yang ngebimbing itu selalu satu orang, Pak Sudibyo. Kalian yang mau masuk UI mesti ingat nama ini, orang ini. Jadi beliau ini tuh salah satu dekan FISIP. Dia itu ngajar paduan suara, nggak ngajar, kayak membimbing kita untuk nyanyiin lagu-lagu apa aja yang harus dinyanyiin buat wisuda nanti. Nah, uniknya semua orang itu pasti bakal dikumpulin di Balai Rum, kita nyanyi bareng-bareng. Yang bikin dia unik itu tuh, dia tuh benar-benar ngebagi paduan suara sebagaimana mestinya. Jadi kalaupun kalian nggak bisa nyanyi, kalian juga pasti bakal dibimbing gitu. Itu sih yang epic banget, momen yang semua orang pasti bakal ngerasain itu. Nanti datang ke paduan suara itu kalian pasti dapat satu tiket, satu kartu pulang dan pergi. Kartunya bisa dikumpulin, nggak boleh hilang. Tapi ternyata yang gue tahu setelah gue cari-cari info lagi, di masa itu kan maksudnya pasti orang ada yang nggak datang dong. Ada yang karena urusan pribadi atau enggak ya malas aja gitu nggak ikut. Nah, kartu sakti itu tuh banyak yang jual. Jadi waktu gue kemarin itu ada yang ngejual sampai 500.000 satu kartu. Gitu. Di hari penukaran jakun itu satu kartu itu ada yang nawarin di grup itu tuh 1,2. Bayangin, satu kartu itu 1,2 dan lo mesti punya 10 kan. Soalnya kalau misalnya lo nggak punya kartu itu ya udah, nanti jakunnya itu baru lo bisa dapet semester berikutnya. Dan itu tuh nggak enak banget karena di setiap
acara yang penting lah itu ya kayak kuliah umum, lomba segala macam, lo tuh butuh jakun gitu sebagai identitas lo juga kan. Jadi itu pertama dari pihak UI-nya sendiri. Terus ada juga yang dari kayak versi wajib nggak wajib, tapi ini juga sangat penting dan nyesal kalau misalnya nggak dilewatin. Ada yang namanya OKK UI. Jadi orientasi kegiatan kampus, ya benar. Acara ini pasti diadain tiap tahun. Kayak ngundang beberapa pembicara juga. Waktu zaman gue itu moderatornya itu pas hari puncak itu Skinny 24, karena kebetulan mereka alumnus juga. Mereka jadi moderatornya. Nah, pembicaranya itu Najwa Shihab, terus ada juga foundernya Ruang Guru, ada juga Ganjar Pranowo, terus habis itu ya rame deh, Jokowi juga pernah ngisi. Pokoknya itu tuh change ketika dimana lo bisa dapet kuliah umum dari orang-orang yang spektakuler, orang-orang yang menginspirasi tuh ada di situ. Jadi itu sayang banget buat dilewatin. Terus kita juga di OKK itu sering bagi-bagi makanan. Jadi dari pihak panitianya itu untuk tahun kemarin gue dikasih susu gitu, dikasih beberapa barang juga. Pokoknya itu emang sayang banget, setiap momen itu sayang banget buat dilewatin. Jadi kalau misalnya kalian mahasiswa baru, please banget ikut OKK karena itu dijamin seru. Terus itu kan dari UI-nya, ada juga dari fakultas. Nah, tiap fakultas itu tuh beda-beda. Setahu gua nih ya, si teknik itu mosnya itu tuh 1 tahun. Itu 1 tahun teknik. Terus apa lagi ya? Hukum juga. Hukum setahu gue nggak nyampe 1 tahun, tapi selama lo semester 1 itu kalau nggak salah wajib pakai jakun deh. Tuh, jadi tiap hari itu pakai jakun sama semester 1. Beda-beda tiap fakultas. Pokoknya cari-cari info aja lewat himpunan atau enggak BEM tiap fakultas yang kamu mau tuju. Terus ada juga di jurusan. Nah, jurusan ini mungkin rasanya lebih intim mungkin. Intim karena dalam artian kita tuh ketemu sama kakak kelas yang bakalan kita ketemu tiap hari, kita bakal say-hi tiap hari, kita bakal tanya-tanya tentang dosen ini itu segala macem. Nah, di ospek jurusan ini menurut gue ini juga nggak kalah seru karena lo di sini kesempatan buat ngumpulin teman sebanyak-banyaknya tuh ya di sini gitu. Dan kayak ada bimbingan juga kan per mentor segala macam. Itu tuh rasanya emang solid aja. Gue nggak tahu ini apa gue doang atau yang lain juga merasakan, tapi emang rasanya tuh spesial banget. Dan serius ini dari lubuk hati paling dalam gue nggak nyesel ikut ospek gitu. Jadi emang se-worth it itu karena emang seasik itu. Yang namanya pembulian kayak dicukur, dibotakin, disuruh push up itu serius nggak ada. Karena UI juga alhamdulillahnya profesional dalam menanggapi isu-isu pembulian. Pak Dibil itu waktu kita lagi paduan suara, dia bilang dia nyebarin sekelas dekat fisik UI gitu loh ya. Dia nyebutin nomor teleponnya. Nomor telepon saya segini. Nanti kalau misalnya kalian ada yang disuruh macam-macam sama cutting kalian, lapor ke saya. Pokoknya apalagi nih yang cowok-cowok, nggak ada yang namanya dibotakin. Semua manusia itu merdeka. Kalian itu manusia. Apalagi ini di sini di UI. Kalau misalnya kalian ada yang nyuruh aneh-aneh, lapor ke saya. Gitu. Jadi pokoknya kalian bisa ngelaporin segala bentuk tindak kecurangan atau misalnya bullying atau kalian merasa diperlakukan tidak sepantasnya ke pihak-pihak UI. Tuh. Ma, gue di sini ngerasa jadi seakan-akan anak SMA tau mah, sumpah gue kayak ngebayangin padahal gue udah semester 5 ya. Astagfirullahaladzim. Tapi gue di sini ngedengar cerita lu kayak gue ngerasa gue lagi anak SMA yang butuh pencerahan, terus gue tercerahkan oleh lu, diceritakan segala macamnya tentang masuk, terus juga tentang ospek, terus kayak gue ngebayangin dan gue merinding sendiri, sumpah mah ini gak fair semua ya Allah. Kayak itu bener-bener asik banget ya, seru banget ya. Tapi gue penasaran sama ini sih Mak, yang tadi lu bilang padus itu tuh padus yang anak-anak baru semuanya, itu latihannya gimana sih Mak? Jadi pasti kan penyambutan mahasiswa baru itu kan ya oleh rektor segala macem. Nah itu tuh tahun gue tuh ada 8.000 orang deh kalau nggak salah, 8.000
orang yang masuk UI itu dari semua jurusan, ya pokoknya udah satu angkatan 2019 itu 8.000-an kurang lebih. Nah dari 8.000 itu tuh beneran dikumpulin jadi satu banget di Balairung jadi apa ya, mungkin kalian bisa searching Google gambar Balairung itu ada 2 itu kayak apa ya, kayak pokoknya ada dua lantai lah dia. Nah itu tuh nanti bakal dikumpulin jadi satu, terus dibagi cewek itu suaranya tuh dibagi jadi 2, tenor iya nggak sih, sopran sama tenor deh kalau nggak salah. Terus abis itu sopran sama alto. Nah yang untuk cowoknya itu bakal dibagi jadi 2 juga, tenor sama bass gitu. Jadi dia beneran, Pak Dio ini beneran ngajarin kita kapan tenor nyanyi, kapan alto nyanyi, kapan sopran nyanyi gitu. Beliau sendiri yang ngebimbing. 8.000 orang. Itu latihan dulu. Latihan. Jadi sebelum hari H wisuda tuh kita misalkan sebagai calon mahasiswa baru tuh ke sana, harus ke Balariung gitu, latihan tiap hari gitu. Kayak gimana sih? Enggak tiap hari. Jadi tiap weekend. Jadi iya seingat gue tiap Sabtu itu kita ada kali 3 atau 4 apa 5 kali gitu pertemuan sama beliau. Beliau langsung ngajarin sendiri, dan itu tuh jangka waktu itu nggak sebentar. Dari yang pokoknya jadi ada ini yang reguler itu dari jam 7 sampai jam 12, yang paralel itu dari jam 1 sampai jam 5 sampai jam 6 gitu. Dibeda-bedain gitu juga. Iya. Ih gila ya, itu 8 orang. Aduh. Wah, 8 orang, 8.000 orang nyanyi dilatih sama beliau. Wah, itu emang epic sih, sumpah. Keren banget. Iya. Oke. Sumpah gue ini kayak merasa jadi anak SMA gitu loh, Ma, yang lagi dapet pencerahan. Gimana Juan, mau spekin juga kan waktu itu lo ini juga ya? Mau spekin anak baru juga ya? Lalu. Iya, aku ngospekin anak baru, tapi aku kalau misalkan di kampus aku kurang interest sih kalau ke kepanitiaan, aku lebih ke organisasinya. Jun, apa? Apaan? Ikut apa aja di kampus? Kalau aku ikut sekarang tuh ada di Hima, ikut jadi BPA-nya, Badan Pengawas Anggota atau Dewan Legislatif lah namanya. Terus radio ikut, terus apalagi ya? UKM-nya GSSTF, ikut teater. 3 sih itu. Rame. Ya kalau kepanitiaan di sana rame juga, masalah danus gitu, ada danus kan, ada juga danus gak sih? Ada. Ya, itu yang bikin aku males. Aku males banget danusan. Itu ya. Di sini gue ngelihatnya gitu ya, mungkin karena ini yang gue temuin itu di sini semua orang gitu, mau yang mungkin orang-orang mikirnya tuh kayak kutu buku apa segala macem gitu, stereotip gitu, tapi gue nggak menemukan satupun kutu buku serius di sini. Indeed, orang-orang tuh aktif iya, pinter banget juga ada, tapi mereka nggak kutu buku gitu, nggak senerd yang lo pikirin, atau orang-orang di luar sana pikirin kayak buku mulu, apa buku mulu, itu tuh ke perpus mulu ya nggak juga gitu. Sebenarnya ya lo bisa pinter dengan berbagai cara gitu. Tapi mungkin ada yang kutu buku tapi gue belum nemu gitu. Lucu juga sih. Terus apa ya, semua orang tahu politik, mungkin nggak mendalami politik, tapi at least everybody gitu, kayak semua orang yang gue temuin itu tahu apa yang sedang terjadi gitu di pemerintahan Indonesia saat ini, up to date sama politik. Oke, nih Ma, kita lanjut ya. Ini kayaknya bikin 2 part gak sih? Ma lanjut Ma. Kalau misalkan mata pelajaran yang waktu mata pelajaran SMA nih, yang kira-kira kan sekarang kamu masuk komunikasi, ada gak sih mata pelajaran yang harus bener-bener lo harus banget kuasain mata pelajaran ini deh, biar lo nanti gak kaget banget? Ada gak? Enggak deh kayaknya ya. Ada gak sih? Enggak ada deh, apa ya? Soalnya serius mata pelajaran ya lupa aja gitu. Mungkin kalau misalnya buat masuk buat tes SBM atau SIMAK mungkin ya zaman sekarang juga kan gue lihat udah berubah ya. Pada TPS kan, potensi skolastik. Di kuliah apa ya?
mungkin karena gue komunikasi jadinya gue kurang bisa merekomendasikan. Iya. Kecuali lo masuk jurusan fisika atau enggak Iya. teknik kimia, ya atau nggak biologi, itu mungkin lo mesti kuasain banget. Tapi in general kalau misalnya lo masuk kayak komunikasi itu tuh kayak apa ya yang berkurang Paling ini deh, paling kuliah. mentalnya Ya. deh, mental mata pelajaran bahasa Indonesia kepake gak tuh? Bahasa Indonesia ada yang namanya di UI itu MPKT gitu. Ah. Nah jadi MPKT ini bahasa Indonesia termasuk di dalamnya, tapi itu bukan bahasa Indonesia yang kayak di SMA gitu loh. Jadi kalau di gue mungkin tergantung dosen sama fakultas juga, tapi kalau di gue itu ngajarinnya karya ilmiah, banyak tentang karya ilmiah, how Iya, gitu, iya how to berarti create, maksudnya karya. mental guru bahasa Indonesia kita gitu ya. Maksudnya ada lah ya kepake kan. Gue tahu yang lo maksud. Nggak ada yang kayak gitu di sini. Enggak maksudnya Iya, nggak ada. kepake gak? Oh gitu maksudnya si Bu yang ada di SMA kita itu, Kepake gak? yang strict banget itu. Kepake kan? Kepake. Tapi tenang aja, lo bakal pelajarin semuanya dari awal pas masuk ke semester 1 tuh pasti juga bakal diajarin Iya. how to-nya. Jadi Betul. ya bisa juga cari tutorialnya di YouTube atau di Google kan. Ini sebenarnya saran yang tidak baik, tapi ya ya gitu deh. Nggak enak juga ngomongin. Oke, nah terus Mak, kalau misalkan nih, ini sangat-sangat sensitif sih ya, tapi aku harus tanyakan, kenapa harus UI? Kenapa harus UI? Iya. Sebenarnya nggak juga, itu tergantung aja lo mau masuk mana. Satu yang perlu gue ingetin ke kalian, pertahanin apa yang lo suka. Gitu. Ini maksud gue berlaku dalam semua. Kalau misalnya lo punya ide, lo punya apapun, lo punya keinginan, kalau misalnya lo suka dan itu positif atau baik, ya kenapa enggak gitu. Kalau misalnya ini balik lagi ke jati diri orang-orang, ke nilai-nilai yang orang-orang anut. Cuman gue adalah orang yang mempertahankan apa yang gue suka, apa yang gue mau gitu. Jadi everything what you say, whatever, I don't give a fuck gitu. Maksudnya ya gue nggak peduli lo mau ngomong apaan gitu kan. Sampai gue berjuangin UI banget karena apa ya? Jadi sebelum masuk Almasum juga gue udah tahu, udah kenal gitu sama UI, wilayahnya pun juga. Jadi, yang membuat gue beda dari PTN lain, mungkin dari pertanyaan lo dulu deh, kenapa mesti UI? Enggak juga, tergantung lo aja. Tapi ketika lo perjuangin masuk UI, itu lo nggak akan punya penyesalan sedikit pun gitu. Yang bikin di sini beda dari yang lain-lain adalah the environment-nya, lingkungannya. Semua orang di sini tuh nge-support, saling support. Yang gue rasain itu tuh yang namanya kayak pembulian itu tuh menurut gue kayaknya nggak ada deh. Itu gue nggak nemu yang namanya pembulian. Satu, terus udah kayak gitu di sini orangnya semuanya kebanyakan positif. Bukan kebanyakan, kayaknya semuanya yang gue temuin itu orangnya positif, saling memberi arti gitu. Jadi di sini gue ngerasa di 2 semester ini gue beneran tumbuh gitu, beneran growth, jadi to be a better person. Teman-teman gue juga di jurusan kayak sebenarnya mereka nggak memotivasi secara langsung, tapi mereka kayak, ih gue bisa loh, lu kayaknya juga bisa. Gue ngeliat mereka asik dengan apa yang mereka suka, gue juga ikutan, gue juga pengen kayak lo, gue juga pengen punya hobi ini tuh segala macem. Dan menurut gue kampus itu tempat dimana lo memilih sesuatu yang lo suka gitu. Jadi pertama lo mesti suka dulu sama kampusnya, jadi kedepannya lo bakal bisa berkembang dengan lebih baik. So buat teman-teman yang mau masuk kampus nih tahun ini, please banget choose wisely, pilih dengan bijak kampus tujuan lo apa, jurusannya juga itu nggak kalah penting. Please banget pilih, jangan dengerin kata orang. Mungkin dengerin masukan itu, kritik saran itu mungkin boleh, tapi jangan sampai dijadikan patokan kebahagiaan yang sebenarnya gitu. Jangan sampai apa yang mau lo pilih itu terpengaruhi sama orang lain, karena back again itu pasti balik lagi ke diri lo sendiri. Apa yang mau lo apa yang mau lo reach, apa yang mau lo reach bahasa Indonesia, apa yang mau yang lo gapai itu pasti kurang lebihnya plus minusnya, sulit atau mudahnya itu pasti balik lagi ke diri lo sendiri.
Nanti kayaknya gue udah kelar konten ini, gue mau spill deh ya, gue mau curhat. Kelar konten ini gue mau curhat ya. Tadi kepikiran sama pas yang lo omongin itu, pokoknya nanti ada lah ya. Oke. Itu tadi udah dijawab, kenapa harus UI. Nah terus yang selanjutnya nambahin. Kalau misalnya nih ini juga yang sedang gue sama teman-teman berusaha untuk luruskan gitu. UI itu mahal. Gue sering banget ngeliat ini, UI itu mahal. Di media sosial atau enggak di real gitu kayak masuk UI mahal ya Neng. Waktu itu gue juga pernah liputan dari Ragunan, gue pulang naik Gojek, abangnya nanya, UI mahal ya Neng? Enggak. Mungkin kalian ngelihatnya mahal karena fasilitasnya emang kayak perfect banget menurut gue. Mungkin masih banyak yang mesti dibenahi, tapi menurut gue itu udah cukup bagus gitu ya. Fasilitasnya itu memadai banget, kayak tiap fakultas punya auditorium, punya kantin masing-masing, punya ini itu segala macam. Mungkin yang orang-orang nilai kenapa mahal ya fasilitasnya. Cuman yang gue tekenin lagi di sini, please banget biaya itu di sini bukan jadi penghalang buat lo mengarai kesuksesan, karena UI sendiri menjamin nggak akan ada anak yang di DO karena masalah biaya gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya kesulitan terhadap uang, terhadap pendanaan pendidikan, kalian bisa lapor, kalian bisa negosiasi, kalian bisa kasih pengertian ke pihak fakultas dan juga UI, dan gue yakin mereka pasti ngedengerin, karena itu yang terjadi sama gue gitu. Kayaknya ini udah sih fix Rahma PR-nya UI ya. Lu tahu banget sih seluk-beluk UI, Wak. Tapi gua tuh bentar. Teman-teman semua ya, penonton di sini, aku tuh kenal Rahma kan satu SMA, tapi aku tuh nggak ada pergerakan Rahma tuh UI banget gitu. Padahal tadi kan Rahma cerita dia tahu UI banget dari sebelum masuk SMA, tapi maksudnya gue lihat Rahma tuh orangnya yang udah aja fun, terus santuy orangnya, maksudnya kayak nggak ada. Makanya gue juga kaget gitu ya waktu pas tahu kan awalnya angkatan kita tuh nggak ada yang masuk UI angkatan kita. Terus iya kan, terus pas gue udah naik ke 3 semester mungkin, terus ada info katanya Rahma mana anak Pawan. Hah, maksudnya wow, akhirnya ada gitu ya perwakilan angkatan yang nyempil di UI ya kan. Aduh. Nih yang dua pertanyaan terakhir mungkin dari aku. Ada gak sih kesan pesan selama kamu di UI? Mungkin kan emang baru 1 atau 2 semester, tapi pasti ada sih satu momen yang lu tuh benar-benar anjir gue gak nyesel nih masuk sini kayak gitu. Kesan pesan buat siswa-siswa kelas SMA, kelas 12, kelas 11 ataupun buat camaba calon mahasiswa baru nih. Mungkin karena gue beneran suka sama kampusnya gitu ya, jadi serius nggak pernah sekalipun gue malas ke kampus ini. Jadi sehari pun gue malas ke kampus itu nggak pernah. Oh ya, semester 1 gue full itu absen gue full semuanya, satu pun nggak ada yang kepake pun waktu itu gara-gara gue ikut kerja bantu dosen gue, ada 2 absen gitu. Jadi beberapa absen emang kepake, tapi bukan karena gue cabut, karena gue emang sesuka itu. Dan kalau misalnya mesti bolos kuliah buat ini itu segala macam, enggak deh, karena gue emang menghargai banget ya waktu gue di kampus ini gitu. Terus waktu semester 2 juga, waktu kemarin waktu awal-awal ada corona itu, gue itu belum pakai absen sama sekali cuy. Absen gue bener masih full, tiba-tiba ada corona, ya ampun, kayak oh my god, gue sedih banget waktu tahu dengar kabar PJJ, karena sumpah gue tuh jatuh cinta banget sama kampus ini. Kayak apa ya, kalaupun kehidupan gue ngulang dari awal gue lahir, gue bakal tetap masuk kampus ini gitu. Yang buat itu beda karena ada aja tiap suatu ketika hal-hal yang bikin gue speechless gitu. Waktu itu tuh misalnya, ini kayak banyak banget sih kejadian hal yang menginspirasi gue dan makin cinta sama kampus ini, walaupun dibalik itu banyak kekurangannya ya ini kampus ini. Waktu itu gue demo tanggal 24 September itu loh, biasa yang ke Senayan itu, gue demo di situ. Ini cerita mungkin agak absurd gitu ya. Jadi waktu itu gue demo
bareng sama teman-teman gue. Oh, dosen gue ngebolehin ya, kalian kalau misalnya mau demo aja kelas hari ini nggak ada gitu, kalian tetap bakal di absen. Dosen gue tuh mendukung gitu, kalian bakal tetap saya absen. Nah, pergilah itu gue sama beberapa teman jurusan gue demo. Nah, sebelumnya gue nggak pernah demo nih. Terus udah kayak gitu, kita demo lah, kita masuk karena gue itu di jalur busway. Jalur busway jadi di jalan protokol di Jakarta itu ada jalur busway dan pasti dipisahin sama yang namanya separator. Oke, karena tadi ada masalah internet connection, mungkin ada 1-2 yang ketinggalan ya. Jadi gue menyesali banget adanya PJJ ini ya. Namanya virus, tapi kan mau gimana ya, pasti nggak bisa dihindarin. Tapi yang bikin gue miss banget dari PJJ ini adalah suasananya. Satu suasananya entah kenapa itu tuh positif banget, yang namanya UI itu tuh beneran positif banget. Dan kedua orang-orang itu, dosen-dosennya pun. Nah, gue ini gue beneran suka banget yang namanya kuliah itu. Gue beneran suka banget dari hati yang paling dalam, gue senang banget kuliah. Gue nggak pernah malas sekalipun. Mungkin males ada, cuman gue nggak nyampe bolos gitu. Semales-malesnya gue, oh iya, dari hari pertama kuliah sampai sekarang itu gue selalu duduk di depan, paling depan muka dosennya. Mantap. Ini agak bertolak belakang sama kehidupan lu SMA ya kak ya. Itu tuh kayak berbanding terbalik banget. Gue kan duduk paling belakang, paling pojok waktu SMA. Iya. Nah, di depan ini gue duduk paling depan kalau misalnya kuliah itu, jadi pokoknya selalu di depan. Mata kuliah apapun gue selalu duduk di depan, dan rasanya itu tuh kenyang sama ilmu. Serius, ini gue nggak bohong, kenyang sama ilmu. Ketika lo beneran klik sama jurusannya, apa yang diomongin dosen lo tuh semuanya dari awal menit perkuliahan mulai sampai akhir itu tuh rasanya semuanya tuh ilmu gitu. Lo kayak minum dari hydran yang ngeluarin air itu, lo rasanya tuh sekenyang itu. Tiap gue pulang kuliah itu gue ngerasa capek, absolutely capek. Cuman sekali lagi apa yang disampaikan sama dosen gue itu saking gak ke masukan otaknya itu tuh kayak otak gue tuh kayak kapasitas itu kayak kecil gitu, kayak anjir kapasitas otak gue tuh kayak cuma 1 atau 2 giga gitu, sedangkan apa yang dikasih dosen gue tiap kali masuk itu tuh kayak 1 tera gitu. Kayak ini ilmu buat lo, ilmu sampai yang pun gue capek banget menuntut ilmu di sini, kenyang banget. Apalagi di situ teman-temannya ngedukung banget. Ketika lo nggak ada, ketika lo jatuh atau ketika lo ngedown sama suatu mata kuliah tertentu, ada aja gitu bantuan, ada aja yang nge-support lo. Di sini menurut gue lingkungan pertemanannya itu tuh sehat. Jadi apa yang lo nggak bisa tanpa melihat, ya elah lo nggak deket sama gue ya terus kenapa, tapi pasti bakal selalu dibantu. Itu orang-orang di sini tuh baik banget. Kayak semua yang lo bayangin di Wattpad, di film, semua orang yang bayangin mungkin gak akan ada orang sebaik ini tuh nyatanya tuh ada di UI gitu. Mungkin kayak gue ngerasa kayak ketemu jiwa-jiwa murni gitu yang membantu gue. Kayak gila, kenapa orang-orang baik banget sama gue padahal gue aja kayak gak pernah membantu apapun gitu, tapi mereka dengan senantiasa membantu. Dosen-dosen gue juga, oh my god, baru kemarin gue ceritanya mau apply beasiswa. Nah, itu tuh mesti butuh surat ke manajemen fakultas dan juga kaprodi. Nah, kaprodi gue itu ngurusin surat itu pokoknya cepet nggak nyampe, pokoknya biasanya tuh 2 minggu gitu. Mungkin kalau gue dengar dari orang-orang 2 minggu, tapi ini sama dosen gue tuh kayak kaprodi gue cuma seminggu. Mereka support banget anak-anaknya buat sukses, mau ikut lomba, mau ikut beasiswa segala macam. Itu yang namanya kaprodi nih. Misalnya lo ikut lomba di YouTube, upload video gitu ya, nah lo butuh likes yang banyak, itu tuh sama dosen lo sama si kaprodi itu link YouTube disebar ke 1 UI. Pokoknya saking mereka sayangkan sama anak-anak itu disebar 1 UI. Itu dosen gue ya, tapi gue nggak tahu dosen lain. Tapi orang-orang di sini tuh suportif dan senantiasa membantu satu sama lain gitu. Entah itu lo deket sama dia, entah lo mau jauh sama dia, lo cuma tahu nama doang, itu tuh sangat-sangat membantu. Pokoknya gue nggak tahu lagi mau ngomong apa. Pokoknya gue suka banget sama kepribadian orang-orang di sini, lingkungan kampus ini. Itu tuh kayak nggak ada yang toksik, kayak semuanya beneran membantu gitu. Pembulian nggak ada, orang-orang toksiknya ada, orang-orang yang apa ya, pokoknya pure banget deh
gue merasa kayak ketemu jiwa-jiwa yang baik banget di sini. Dan makanya kenapa PJJ ini menurut gue ini agak membatasi gue untuk bertemu-temu sama orang-orang yang baik gitu. Apalagi kalau misalnya lu naik Bikun nih, lu naik bis kuning, terus lu mau kemana gitu, ketemu orang-orang di bis yang nggak tahu sih, gue suka nemu ganteng. Ini agak lucu, tapi maksudnya orang-orang yang ganteng tapi nggak masuk UI ganteng itu tuh ada beneran. Jadi orang-orang yang ganteng banget nggak masuk UI ganteng tuh banyak. Tuh. Terus apa lagi ya? Yang gue inget itu kayak tiap hari itu memberi gue, ini mungkin omongan gue dari tadi tuh terdengar lebay, tapi emang ini yang gue rasain, itu jujur aja emang ini yang gue rasain. Kayak tiap hari gue dapet kayak semangat hidup, kayak gue mesti jadi orang yang lebih baik lagi besokannya, gue mesti berbuat baik lagi ke orang, gue mesti berbuat positif lagi. Karena yang gue lihat itu, gue pas ngeliat orang-orang kayak anjir, gue nggak pernah ngapa-ngapain, gue nggak pernah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi hidup gue, sedangkan orang lain tuh udah bisa ngebantu ini, udah bikin project ini, udah bikin itu, udah pengabdian sana sini, udah ngasih kontribusi banyak ke negara, tapi sedangkan gue tuh kayak masih di sini-sini aja gitu loh. Ini bukan tentang ini bukan tentang apa yang lo dapat gitu, tapi apa yang bisa lo kasih ke orang lain. Itu yang beneran kayak nginspirasi lagi sih, nginspirasi banget buat gue. Waktu itu juga ini agak aneh, waktu itu gue ikut demo tanggal 24 gitu. Ini tadi udah nyampe sini belum sih percakapan kita? Udah, yang ini yang lu apa, tapi baru yang sampai yang busway itu, yang jalur busway. Iya, pokoknya ya gue ikut demo tanggal 24. Nah pas di jalur busway itu tiba-tiba ada provokator bilang kalau misalnya ada gas air mata lagi on the way ke jalan kita. Orang-orang pada panik dong. Di situ gue ngelompatin separator, orang-orang otomatis kan minggir ngelompatin separator busway, tapi sepatu gue hilang yang satu karena kegedean. Karena waktu ngelewatin separator busway itu yang namanya jadi ada orang-orang yang bantuin lah. Sepatu gue di situ hilang waktu lagi digendong sama orang. Jadi kan badan gue kecil, kejepit sama orang-orang loh, kejepit orang-orang badannya gede, orang-orang panik dari anak-anak kampus lain. Sepatu gue hilang, panik di situ gue. Gimana kalau misalnya gue nanti tiba-tiba keadaan chaos dan gue nggak punya sepatu, dan tiba-tiba gue nginjek beling, tiba-tiba gue nginjek puntung rokok, tiba-tiba gue nginjek ranjau, kan bahaya gitu. Gue panik banget, dan tiba-tiba dari mana ada yang ngasih sepatu itu ke gue. Ya ampun, itu gue masih nyari orangnya sampai sekarang nggak ketemu. Ya ampun gue cewek cowok sama ibu gue. Terus kata ibu gue, nanti pokoknya yang nemuin yang pokoknya kalau misalnya udah ketemu siapa nemuin sepatu itu dijadiin menantu sama gue. Cowok. Tapi itu bisa cowok. tapi ya udah. Cowok. Nggak tahu kan pokoknya yang ngasihnya itu ya ngasih sepatunya pasti kan estafet dong, nggak mungkin dia nemu abis itu ini sepatu siapa, sepatu lo ya. Pasti kan yang mungut itu, orang pertama kali mungut itu tuh nggak ketahuan sampai sekarang. Cuman gue tahu yang ngasih sepatunya itu anak psikologi cutting. Oh, wow. Itu berkesan banget ya, kayaknya benar-benar berkesan. Oke, mungkin nanti kayaknya orangnya nonton deh ya. Siapa yang nemuin sepatu yang kayak gimana tuh, warna apa tuh, masih ingat pokoknya. Siapapun yang nemu sepatu waktu pas tragedi kemarin demo, nih udah ada nih calonnya. Ya ampun. Enggak, itu ngaku aja. Itu udah kayak, tapi gue nyari orangnya jadi ada line draft anak uni gitu. Gue udah cari di situ, orang-orang cuma bilang wah Cinderella kekinian atau nggak ini itu segala macam. Cuman nggak ada yang ngaku, nggak ada yang nge-PC gue juga. Jadi udahlah, mungkin belum saatnya gitu. Oke, nih mungkin the last pertanyaan dari aku ya. Kita udah ngobrol banyak banget. Wow, ini sangat-sangat menginspirasi banget dan juga memberikan pencerahan ya, apalagi buat teman-teman SMA. Nih yang terakhir dari aku, motivasi buat calon mahasiswa baru ataupun buat teman-teman SMA kelas 11, kelas 12 atau mungkin dari kelas 10 udah nonton nih video ini. Boleh kasih motivasinya? Apa motivasinya ya? Apa nih yang mesti gue kasih ke orang-orang? Motivasi biar motivasi biar tahu goalsnya dia nanti mau kedepannya mau kuliah di mana, ataupun juga motivasi tentang biar teman-teman belajarnya lebih serius, lebih giat lagi. Pokoknya motivasi apapun itulah pokoknya. Oke. Buat adik-adik loh, buat kamu
buat kalian lah ya, buat kalian yang mau masuk perguruan tinggi tahun ini atau enggak tahun depan atau kapanpun kalian nonton video ini, Betul. please banget pertimbangin baik-baik apa lo mau kuliah di mana, jurusan apa. Pokoknya jangan dengerin orang. Kalau misalnya memang itu butuh waktu yang banyak, butuh effort yang banyak buat masuk ke kampus itu, gak apa-apa, perjuangin aja sebisa lo, semampu lo, berdoa yang banyak, karena apa yang lo pikirkan, apa yang lo ekspektasikan, apapun yang lo impi-impikan, lo damba-dambakan terhadap suatu kampus, suatu tempat lo belajar, suatu tempat lo menimba ilmu, itu pasti bakal endingnya bakal sesuai sama ekspektasi lo gitu. Jadi kalau misalnya lo masuk ke kampus itu dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, semua ekspektasi lo itu pasti bakal ketemu. Ya kalau misalnya lo punya tempat, suatu keinginan, dan lo nyerah gitu aja, semua yang lo omongin tuh pasti bakal kejadian juga gitu. Ini sama kayak lo mengekspektasikan suatu hal dan lo berusaha untuk mendapatkan hal itu sampai akhirnya hal itu kejadian. Apa yang lo bayangin, apa yang lo impikan itu pasti bakal terjadi. Percaya sama gue. Sebaliknya pun kalau misalnya lo nyerah dengan keadaan gitu aja, apapun yang lo takutin itu pasti kejadian gitu loh. Ini agak sedih juga kalau misalnya lo nyerah cuma karena males. Please jangan males. Males itu tuh cuma ngerugiin lo doang. Yang namanya males itu tuh cuma sementara, dan yang rugi lo doang. Orang lain gak akan rugi karena kemalasan lo. Serius, orang lain mau bodo amat sama kemalasan lo, tapi yang rugi tuh diri lo doang. Jadi please perjuangin masa depan lo, please perjuangin apa yang lo mau. Itu sih, jangan dengerin orang lain. Karena kalau bukan lo yang berjuang, ya siapa lagi? Masa orang tua lo terus? Kan gak mungkin dia yang daftar SBM kan. Teman-teman semua, thank you banget nih yang udah pantengin dari awal sampai akhir. Pokoknya semoga pasti ini sih pasti bermanfaat banget sih. Maksudnya karena aku juga sebagai posisinya sebagai mahasiswa ini merasa kayak serasa jadi anak SMA lagi yang butuh pencerahan buat kuliah gitu. Tadi dengar penjelasannya keren banget. Dan juga pokoknya Kak Rahma sekali lagi aku ngucapin terima kasih banyak udah mau berpartisipasi menjadi volunteer di konten aku, dan juga tetap jaga kesehatan, dan juga semoga corona cepat berlalu biar kita bisa beraktivitas seperti kembali lagi ya. Amin. Oke teman-teman, sebelum semoga juga channelnya Juan bisa bermanfaat buat orang-orang banyak ya. Amin. Thank you Kak. Oke teman-teman, nanti sebelum ditutup aku mau ngasih tau dulu nih Instagramnya Kak Rahma. Apakah namanya Kak? Ayo tulis di bawah sini. Malu. Nggak apa-apa, apa namanya? Namanya Rahmaya double Y. Rahmaya double Y. Nanti aku tulis di bawah situ. Dan buat teman-teman semua yang masih penasaran ataupun pengen langsung konsultasi secara pribadi, boleh banget nanti DM Kak Rahmanya ya. Dan aku yakin pasti direspon gitu kan. Mungkin kayak pengen maksudnya Kak Juan gak nanyain seputar ini nih ke Kak Rahma, aku pengen tanya, boleh langsung aja nanti DM orangnya. Ya, bisa banget insya Allah nanti gue pasti jawab kok. Oke. Kalian bilang aja nanti. Siap. Thank you banget Kak Rahma sekali lagi, dan tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.